Oke, shalom, puji Tuhan semuanya. Dimanapun saudara berada, mungkin ada sebagian dari saudara yang sudah pernah melihat keberadaan saya, entah di YouTube atau dimanapun. Tapi mungkin saya bersyukur dulu lah untuk kesempatan di mana kita pada sore hari ini bisa berbicara panjang lebar tentang 100 kali lipat. Karena itulah tema yang diberikan kepada saya. Nah, untuk menyingkat waktu yang ada, karena acara perkenalan biasanya bisa panjang, tapi kita akan langsung to the point, to the word. Kita akan langsung masuk kepada firman. Saya mengajak untuk saudara bisa membuka Alkitabmu masing-masing dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Nah, sebetulnya pembahasan saya ini di seluruh pasal yang ada. Tapi karena waktu yang pendek, jadi mungkin ada baiknya saya akan cuplik-cuplik saja begitu. Dan saya rasa semua saudara pasti pernah membaca Injil Matius pasal yang ke-13 ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru buat setiap kita. Tapi poin yang saya ingin tegaskan buat setiap saudara pada saat ini adalah, kalau kita berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang kehidupan orang percaya, kita berbicara tentang kehidupan kerajaan. Nah, permasalahan yang seringkali kita hadapi dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, kita ini banyak bicara tentang realita kerajaan sorga, tapi dengan mindset yang masih agamawi ataupun mindset yang hanya sekedar demokrasi begitu. Karena kita dibesarkan di sebuah negara yang memang demokrasi, yang menganut faham demokrasi. Sementara dalam prinsip kerajaan sorga segala sesuatunya sangat berbeda dari prinsip demokrasi. Nah, saya tidak akan secara spesifik membahas tentang hal tersebut. Tapi yang saya ingin tegaskan buat setiap saudara adalah bagaimana kita bisa memastikan hidup kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya sekedar menjadi orang percaya yang baik, menjadi orang percaya yang setia, atau hanya sekedar menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Kita perlu, kita butuh, dan kita harus pastikan hidup dan keberadaan kita mengalami pekerjaan firman dan roh secara sedemikian rupa sehingga hidup kita ini akan menjadi, dimunculkan oleh Tuhan menjadi anak-anak kerajaan. Nah, saya nggak tahu dimanapun saudara berada, kalau saudara bisa mendengar suara saya dengan bagus boleh kasih jempolnya gini dong. Oke, that's good. Nah, coba di tempatmu masing-masing ya, karena kalau saya memimpin ibadah biasanya saya berhadapan dengan banyak peserta, dengan banyak jemaat yang tidak hanya diam ya. Saya bahkan mendorong mereka untuk bisa memberikan respon, ngomong amin, haleluya. Nah, karena kita terpisah oleh jarak tapi dihubungkan oleh teknologi. Jadi saya hanya bisa membayangkan saudara ada di depan saya. Tapi saya mau saudara juga membayangkan saya ada di hadapan saudara. Oke? Nah, saya mau saudara bisa ngomong sama-sama dengan suara yang keras. Ya enggak perlu sampai teriak. Tapi at least engkau dengar dengan telingamu sendiri. Katakan sama-sama, aku adalah anak kerajaan. Asik. Oke, nah yang pertama saya mau mengajak untuk kita bisa membaca dalam Matius 13 ayat yang ke-19. Ya. Alkitab menuliskan seperti ini, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Jadi tidak semua jenis khotbah, tidak semua penyampaian firman adalah firman kerajaan. Tapi Alkitab memberikan penegasan pada waktu saudara mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tapi tidak mengerti. Alkitab bilang datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi setiap kali ada seorang hamba Tuhan berbicara, menyampaikan Injil kerajaan atau firman tentang kerajaan. Tetapi jemaat yang mendengar tidak memahami. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan iblis akan mencuri benih itu dari hidupmu. Ya. Benih kerajaan inilah yang sebetulnya kita butuhkan untuk membawa kita alami perubahan menjadi anak-anak kerajaan. Tapi ketika kita tidak bisa memahaminya, apa sih yang dimaksud tidak mengerti di sini? Apakah karena kita yang mendengar bodoh atau karena yang berkhotbah yang bodoh? Sebetulnya kata tidak mengerti itu diambil dari kata Yunani yang punya pengertian menolak untuk menyatukan pikiran. Bertolak belakang dengan ayat yang ke-23 dituliskan di dalam Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
Nah, apa yang terjadi ketika Alkitab menuliskan mendengar firman tentang Injil Kerajaan dan mengerti? Kata mengerti di sana diambil dari kata Yunani yang punya arti mau menyatukan pikiran. Jadi bukan masalah saudaranya pinter atau bodoh, bukan. Masalahnya adalah maukah engkau membuka hati untuk menerima firman yang disampaikan. Maukah engkau mengizinkan firman yang engkau dengar, yang disampaikan oleh si hamba Tuhan yang membawa benih kerajaan. Mengubah mindsetmu, mengubah dasar keyakinanmu, mengubah sikap hatimu dan sekaligus mengubah kebiasaan dan gaya hidupmu sehari-hari. Nah, ketika kita memiliki kemauan untuk berubah, kita punya kemauan untuk mengubahkan sikap hati, dasar keyakinan dan gaya hidup, maka artinya kita memiliki tanah hati yang baik. Dan Alkitab bilang karena tanah hati kita baik, maka kita akan mengeluarkan buah. Dituliskan di sini buahnya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, sebelum kita menyentuh atau membahas ayat yang ke-23 ini, izinkan sekilas saya menjelaskan terlebih dahulu tentang tanah hati pinggir jalan. Nah, tanah hati pinggir jalan yang ditulis tadi tidak mengerti disebabkan karena memang frekuensi hidup kita itu yang masih duniawi, masih kedagingan, masih manusiawi. Sehingga sulit untuk bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, sulit untuk bisa memahami apa yang Tuhan inginkan. Nah, kalau ada hamba Tuhan menyampaikan firman tentang kerajaan sorga, dia itu sedang melepaskan frekuensi rohani yang sumbernya dari sorga. Nah, orang-orang yang terus membawa dalam hidupnya frekuensi dunia ini otomatis tidak akan bisa memahami. Jadi apa yang terjadi? Benih firman itu sia-sia, hidupnya tidak alami perubahan. Banyak yang didengar mungkin iya, banyak yang dia mengerti mungkin iya, tapi tidak ada perubahan hidup dari apa yang dia terima. Karena sama sekali tidak punya tanah hati yang baik. Nah, jadi jangan biarkan tanah hati pinggir jalan terus ada dalam hidupmu. Amin ya. Yang setuju kasih jempol dulu dong. Amin gitu. Oke, that's good. Soalnya saya juga lihat tuh muka-muka saudara tuh. Nah, tanah hati yang berbatu-batu dituliskan dalam ayat yang ke-20 digambarkan sebagai orang yang ketika mendengar firman dia terima dengan sukacita, tapi firman itu tidak bisa berakar. Kenapa? Karena ada terlalu banyak filosofi hidup yang bertentangan dengan prinsip firman yang dia terima. Ya, sementara pola dunia ini, filosofi hidup, dasar keyakinan dan sikap hati yang sudah terlanjur dalam dirinya itu tidak segera dia tanggulangi, tidak segera dia korek, tidak segera dia bongkar, diselaraskan dengan firman. Jadi ini gambarannya tipe orang-orang yang rajin ikut KKR, rajin ikut seminar, rajin ikut ibadah Zoom, tapi tidak pernah mau merenungkan firman itu lebih lanjut. Ya. Jadi pendengar yang baik saja tidak cukup. Saudara harus belajar untuk menggali firman itu. Membandingkan dengan filosofi yang sudah engkau punya, yang sudah terbangun selama ini. Bukan firmannya yang diselaraskan dengan filosofi kita, dicocok-cocokin gitu. Bukan, sebaliknya filosofi kita yang harus dibongkar sepenuhnya. Ya, sehingga sebagai akibatnya kita betul-betul akan hidup selaras dengan firman. Nah, kehidupan iman yang sejati itu ya ketika saudara membongkar semua batu-batu filosofi kehidupan, batu-batu sikap hati yang membawa pola dunia ini, batu-batu keduniawian yang masih ada dalam dirimu dan engkau selaraskan dengan firman. Jadi ada tanah hati yang terbaik yang kita miliki. Jadi jangan biarkan tanah hati berbatu-batu terus bercokol dalam hidupmu. Amin ya. Yang setuju katakan amin dulu dong sambil kasih jempolnya lah. Pelit amat, cepetan lah. Oke, that's good. Nah, sedangkan yang ketiga ditulis di sini tanah hati yang bersemak duri. Ya, ayat yang ke-22 dituliskan orang yang mendengar firman tapi ada kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Maksudnya ini bagaimana? Ya, selama tanpa saudara sadari ketika engkau menjalani kehidupan sehari-hari engkau sering mengalami gangguan dari roh-roh dunia. Saudara sering merasa orang Jawa bilang tuh kemrungsung. Apa sih kemrungsung itu?
gelisah sendiri. Sering merasa resah, hatimu itu tidak peace. Hatimu itu tidak tenang. Nah, orang-orang yang seperti itu menunjukkan kalau ada roh-roh dunia ini yang terus mengganggu hidupnya. Sehingga kekhawatiran dunia ini atau roh-roh dunia yang ada menghimpit firman yang sudah kita terima sehingga tidak memunculkan buah. Mubazir juga, percuma. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau saudara mendapati engkau sering diganggu oleh roh-roh dunia ini, ya bikin peperangan rohani. Doa bahasa roh dengan suara keras, tengking roh-roh jahat yang ada. Supaya apa? Hadirat Tuhan menyelimuti hidup kita. Supaya sukacita dan damai sejahtera ilahi itu selalu menyertai hidup kita. Karena adalah tidak wajar untuk kita sebagai anak Tuhan mengalami gangguan emosional, jadi stres, jadi tertekan, apalagi sedih, kecewa, tersinggung, terus apalagi. Ya pokoknya segala bentuk emosi negatif lah. Itu tidak normal. Ya, coba ngomong sama-sama, itu tidak normal. Nah gitu dong, itu saya liatin soalnya gerak mulut saudara itu saya liatin. Ini kalau cuma diem doang awas loh ya, itu tidak normal ya. Dan kalau saudara merasa, waduh kalau aku harus praktek firman, nanti ada konsekuensi aku kehilangan pekerjaan gimana. Nah kekhawatiran seperti itulah yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan. Karena ketika kita mulai berpikir, wah aku masih butuh duit. Nah ini saya mau tegaskan buat saudara. Sebagai anak Allah seharusnya kita itu tidak perlu mikir tentang kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau saudara memberi hidupmu sepenuhnya buat Tuhan. Alkitab memberikan janji. Matius pasal 6 ayat 33 memberi penegasan. Kalau engkau mencari kerajaan sorga dan kebenarannya di atas segala-galanya. Semua kebutuhan sehari-harimu itu akan disuplai oleh Bapa di sorga begitu saja. Bahkan sebelum minta sudah disiapkan. Dahsyat. Amin. Oke, setuju? Jadi kalau saudara masih berpikir, loh Pak kan saya masih harus kerja. Buat apa? Ya buat cari duit. Buat apa? Supaya bisa makan. Nah ini konsep berpikir manusiawi, konsep berpikir pola dunia yang harus saudara bongkar dengan pakai firman. Karena kalau tidak dibongkar pakai firman, otomatis saudara akan mendapati firman yang saudara terima tidak akan menghasilkan buah. Dan percuma kalau tidak menghasilkan buah, hidup kita tetap tidak menjadi anak-anak kerajaan. Padahal itu yang sangat dibutuhkan. Dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Saya mensyukuri pandemik COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih ini. Karena itu betul-betul mengekspos segala sesuatu. Ya, ada banyak orang-orang Kristen termasuk para pendeta gereja-gereja yang selama bertahun-tahun selama ini khotbahnya tentang berkat, sukses kaya, berkat, sukses kaya. Nah itu semua tidak membawa mereka terhubung dengan realita Tuhan. Sehingga akhirnya begitu ada COVID, bubar semuanya. Bubar semuanya. Nah itu tidak perlu terjadi atas setiap kita. Ya, saya bersyukur dengan jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Karena mereka membangun hidup mereka di atas prinsip firman. Justru di masa pandemik seperti sekarang ini. Saya mendapati mereka justru menikmati promosi yang dari Tuhan. Yang lain goncang mereka di-establish. Yang lain teriak-teriak cari berkat, mereka justru kebanjiran berkat. This is real. Ada banyak kesaksian yang saya pengen cerita. Tapi karena Yosi cuma kasih saya waktu 30 menit. 45 menit lah, oke. Jadi saya agak buru-buru. Kesaksiannya nanti dulu deh ya. Saya pengen tanamkan prinsip firman ini dulu dalam hidup setiap kita. Ketika firman kerajaan masuk dalam hidup kita, mencetak dan membentuk kita menjadi anak-anak kerajaan. Kerinduan hati Tuhan adalah justru di masa seperti sekarang. Ketika kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ketika bangsa-bangsa mengalami ketakutan dan intimidasi akibat pandemi COVID ini. Tuhan ingin memunculkan saudara menjadi orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Katakan amin. Coba saya mau bacakan ayatnya buat saudara. Ayat yang ke-43. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Matius 13 ayat yang ke-43. Pada waktu itulah
Kapan itu? Hari-hari ini, masa-masa sekarang. Alkitab menegaskan orang-orang benar. Nah, bukan hanya sekedar orang Kristen, bukan hanya sekedar orang percaya, tapi orang benar. Mereka yang membuka hatinya, punya tanah hati yang terbaik, mau menyatukan pikiran dengan apa yang menjadi pesan dari Tuhan, dan membongkar semua yang manusiawi, membongkar semua yang duniawi, membongkar yang disebut kedagingan dan diselaraskan dengan prinsip firman. Itulah yang dimaksudkan sebagai orang benar. Nah, Alkitab menubuatkan orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, ketika engkau mendengar benih kerajaan ditaburkan, tujuannya adalah untuk mencetak hidupmu menjadi anak-anak kerajaan, supaya saudara terhubung dengan realita kerajaan. Dan ketika saudara terhubung dengan realita kerajaan, hidupmu dicetak, dibentuk menjadi anak-anak kerajaan. Engkaulah yang akan mendapati hidupmu ini diposisikan oleh Tuhan untuk bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini, hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidupmu akan menunjukkan perbedaan. Di luar gelap, hidupmu membawa terang. Bahkan hidupmu menjadi terang. Kalau saudara tidak keberatan, angkat tanganmu, arahkan ke layar monitor masing-masing. Saya mau doa buat saudara di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan pada saat ini, kuasa firman dan roh akan sekali lagi bekerja dalam hidupmu, membongkar semua yang manusiawi, membongkar semua yang duniawi, membongkar seluruh pola dunia yang masih tersisa dalam hidupmu, sehingga tidak ada lagi kemanusiawian yang tersisa. Kesalehan, keilahian, itulah yang akan terus bermanifestasi dalam hidupmu sehari-hari. Dan karena keilahian Tuhan, keilahian Tuhan terus semakin bertambah nyata, kemuliaannya akan juga menjadi nyata dalam hidupmu sehari-hari. Aku deklarasikan interaksi yang kau lakukan dengan banyak orang lain akan membuat banyak orang melihat realitas sorga dalam hidupmu. Engkau menjadi umat yang dibedakan, engkau menjadi umat yang diistimewakan, karena kuasa firman dan roh yang bekerja dalam hidupmu membawa engkau terhubung dengan realitas sorga. Dan di dalam kerajaannya tidak ada kegoncangan ekonomi. Di dalam kerajaannya tidak ada masalah yang bertubi-tubi. Di dalam kerajaannya tidak ada kekalahan. Di dalam kerajaannya tidak ada sakit penyakit. Di dalam kerajaannya tidak ada kelemahan. Di dalam kerajaannya tidak ada kekurangan. Di dalam kerajaannya tidak ada kekhawatiran. Dan aku deklarasikan realita kerajaan itu tercurah dalam hidupmu, termanifestasi di dalam dirimu, dan akan bermanifestasi lewat hidupmu sehari-hari. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang setuju katakan amin. 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 Oh, saya percaya waktunya tiba untuk kita semua betul-betul menyediakan tanah hati yang terbaik. Saya mau tegaskan buat saudara dari Matius 13 ayat yang ke-23. Tanah hati yang baik, ya, kalau saya coba gali dalam Alkitab berbahasa Yunani, ditulis dengan kata suniemi. Kata suniemi punya arti to set or join together in mind. Jadi kalau selama ini saudara mungkin berpikir, loh Pak Stephen, kita ini kan punya kehendak bebas. Ya, kalau saudara terputus dari Tuhan punya kehendak bebas. Tapi begitu engkau ingin terhubung dengan realita kerajaan, you harus serahkan kehendak bebasmu. Dan engkau harus ambil sebuah keputusan. Pokoknya apapun yang Tuhan ngomong, saya cuma akan bilang ya. Nah, itulah suniemi. Itulah yang dimaksud mengerti, menyatukan pikiran. Mau menyatukan pikiran dengan apa yang sedang disampaikan. Nah, jadi saya juga menuntut saudara. Untuk saat ini engkau mau belajar menyatukan pikiran dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin saudara berkata, "Wah Pak, saya punya filosofi yang lain." I don't care. You mau punya filosofi model kayak apa? Ini suara Tuhan, tangkap, terima, telan, hidupi. Nggak ada alternatif lain. Loh, tapi kalau saya masih mau mengkaji kembali, itu tanah hati berbatu-batu. Nah,
buang batu yang masih ada dalam hidupmu. Oke, setuju ya? Oke ya? Oke, nah sekarang kita lihat buahnya itu ada yang 100 kali lipat. Inilah yang kita nanti, inilah yang dijadiin tema utama. Tapi saya pengen mengajak untuk kita melihat dari yang paling kecil dulu. Karena sebelum ada 100 harusnya ada 30 kali lipatnya. Oke? Nah yang dimaksud dengan 30 kali lipat di dalam ayat yang ke-23 sebetulnya juga sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat yang selanjutnya dalam perumpamaan yang Tuhan berikan. Yaitu di dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46. Ya, coba kita lihat Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, dari 3 ayat firman inilah saya mendapatkan pemahaman dan penjelasan tentang arti 30 kali lipat. Mungkin saudara bertanya, loh kok yang ini? Ya, karena kalau kita melihat urut-urutan ilustrasi yang Tuhan beri ketika dia ingin menjelaskan tentang 160 dan 30 kali lipat, saudara nanti bisa dapati. Ini saya coba kasih clue-nya dulu. Ayat 31, hal kerajaan sorga tentang seumpama biji sesawi, ini adalah hasil 100 kali lipat. Nanti kita akan gali tentang hal tersebut. Lalu kalau ayat yang ke-33 tentang ragi yang menghamiri adonan itu adalah hasil 60 kali lipat. Nah baru yang ke-30-nya ya yang di ayat 44 sampai 46 gitu ya. Nah coba kita akan zoom in lebih lanjut, kita gali lebih lanjut pemahaman kita. Kalau saudara menyediakan tanah hati yang terbaik dan engkau terus menerima taburan benih kerajaan, otomatis seharusnya minimal, katakan sama-sama minimal. Nah, minimal saudara memunculkan buah 30 kali lipat. Apa maksudnya ini? Dituliskan di sini orang itu punya kerinduan mencari harta yang terpendam di ladang, menemukan mutiara yang berharga. Dan begitu ketemu apa yang dia cari, dia rela jual semua miliknya. Nah, gambaran yang Tuhan berikan adalah selama sekian waktu lamanya sebetulnya pencaharian manusia di atas muka bumi ini, termasuk saudara. Semua kita sedang terus mencari realita hadirat Tuhan. Nah, begitu saudara menemukan realita hadirat Tuhan, harusnya sikap hati kita adalah kita rela membuang semua yang ada dalam diri kita. Menyingkirkan semua yang ada dalam diri kita hanya dengan satu tujuan. Mengalami, menikmati, memiliki realita kerajaan terus menerus 24/7 istilahnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Realita kerajaan sorga itu terus menyelimuti hidup kita. Dan ini yang juga saya mau tegaskan buatmu. Kalau saudara memang betul-betul kepengen menikmati realita kerajaan, tidak ada alternatif lain. Saudara memang harus menyerahkan seluruh hidupmu buat Tuhan dan buat rencana Tuhan. Kalau saudara masih 50-50 kira-kira gitu. Ya saya pokoknya punya hati memberi hidup untuk pelayanan. Tapi ya saya juga pengen ngejar kesuksesan saya pribadi. Nah, artinya saudara masih belum memunculkan buah 30 kali lipat. Untuk singkatnya saya bisa memberi penegasan begini. Kalau saudara ingin tahu apakah aku sudah memunculkan buah 30 kali lipat, cek hatimu. Apakah engkau rela mengorbankan semua-semuanya demi untuk mengalami realita kerajaan itu? Sejauh mana engkau mencintai Tuhan? Apakah engkau mencintai Tuhan itu mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan? Kalau masih ada yang disimpan, masih ada keinginan pribadi, ambisi pribadi, masih ada keinginan mengejar kesuksesan pribadi, cita-cita pribadi, forget it. Artinya you gak punya buah 30 kali lipat. Artinya saudara belum memunculkan tanah hati yang terbaik. Artinya engkau belum menjadi anak kerajaan. Ya mungkin masih ada di areal
tanah hati berbatu-batu atau tanah pinggir jalan, parah banget. Atau tanah yang bersemak duri. Ya, walaupun kelihatannya numbuh, tapi tetap tidak menghasilkan buah. Ada sih tumbuhannya. Ada sih tanda-tanda Kristennya itu ada. Tapi kalau disuruh habis-habisan buat Tuhan, masih pakai kalkulator. Nah, masih hitung-hitungan dulu. Untung rugi, untung rugi, untung rugi, percayalah. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan pun hitung-hitungan sama saudara. Ya, jadi saya mendorong kalau engkau ingin betul-betul muncul menjadi anak kerajaan, minimal punya buah 30 kali lipat. Ini yang paling sedikit, yang paling kecil. Tunjukkan bahwa saudara adalah pribadi yang mengejar realita Tuhan. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Harus itu. Tunjukkan lewat hidupmu sehari-hari. Bagaimana saudara mengejar Tuhan. Harusnya kita ini bisa mengukur. Ya, kalau saya boleh bilang harusnya kita ini bisa merasakan level kepenuhan roh dalam diri kita itu berapa persen. Nah, yang Tuhan harapkan itu bisa sampai 100% meluap jadi sungai yang besar. Itu nubuatan Yeskel 47. Nah, kalau aliran air hidup dalam diri kita cuman baru semata kaki. Saudara seharusnya ngejar Tuhan lebih edan. Lebih gila-gilaan. Lebih mati-matian. Apa tujuannya? Jangan puas cuman semata kaki. Loh Pak Steven, tapi kan lumayan. Daripada enggak sama sekali. Loh kalau sama Tuhan itu enggak boleh lumayan saudara. 100% atau tidak sama sekali. Karena kalau cuma semata kaki doang, Tuhan bilang, itu mah cuma bisa buat cuci kaki. Tuhan maunya apa? Jadi sungai yang besar. Karena nubuatan dalam Yeskel 47 menubuatkan. Kemana saja sungai itu mengalir, ada perubahan di sana. Ada terobosan di sana. Ada jiwa-jiwa di sana. Nah Tuhan tidak mau kita cuma mengalirkan aliran kehidupan semata kaki. Nggak kemana-mana itu. Orang Jawa bilang cuma ngecembong di situ. Apa itu ngecembong? Cuma jadi genangan. Cuma jadi genangan air. Nah Tuhan maunya itu jadi sungai yang besar. Karena kemana saja air sungai itu mengalir, baru ada terobosan. Baru ada perubahan. Harusnya, bilang lagi harusnya. Harusnya, dimanapun kita ada, perubahan terjadi di sana. Harusnya kegelapan seperti apapun pekatnya di tempat kerja, di keluarga, di lingkungan di mana kita ada. Begitu kita hadir, karena kita adalah matahari yang bercahaya dalam kerajaan Bapa. Kegelapan langsung sirna. You nggak perlu tengking, kegelapan sirna. Amin. Ya, saya memulai pelayanan juga dari kurang lebihnya apa? Inner healing, pelepasan, seperti itu. Tapi semakin Tuhan bawa ke sini, saya semakin mendapati. Widih, pelayanan pelepasan gampang banget ternyata. Bahkan kadang-kala nggak perlu ditengking. Setannya udah kabur duluan tuh. Karena setan selalu berkaitan dengan kegelapan. Lah saya bawa terang. Saya nggak perlu tengking kegelapan. Begitu terang datang, kegelapan pergi. Kalau saudara masih tengking-tengking kegelapan, jangan-jangan you nggak bawa terang, cuman baru bawa korek. Nah yuk pastikan hidup kita itu seperti matahari yang bercahaya. Nah tunjukkan dulu hatimu itu berkobar-kobar, menyala-nyala, mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itulah hasil 30 kali lipat. Dengan kata lain, kalau saudara model kekristenannya itu kelemar-kelemar. Apalagi itu kelemar-kelemar. Santai, ya pokoknya alon-alon pelan-pelan yang penting nyampe. Saudara tidak memunculkan buah 30 kali lipat. Ingat baik-baik, Tuhan tidak menghendaki kita ini menjadi orang Kristen yang santai. Kita ini tidak ada di kapal pesiar loh. Kita ini lagi ada di kapal perang ini. Harus selalu waspada, harus selalu siaga. Dan untuk itu saudara harus pastikan hatimu, katakan hatiku. Semua dong saudara yang di sana juga ngomong. Ya, di tempatmu masing-masing ngomong hatiku. Harus selalu berkobar-kobar. Hatiku harus selalu menyala-nyala. Dan itu saudara tunjukkan, itu saudara buktikan. Kalau sudah ngomong tentang Tuhan, bicara tentang firman.
Hatimu itu meluap-luap, menyala-nyala. Rohmu berkobar-kobar. Cintamu kepada Tuhan yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Kelihatan nyata. Itu yang harus terjadi. Karena kalau saudara sudah memastikan hatimu itu tersetting hanya buat Tuhan. Oh, hatimu meluap-luap, menyala-nyala, berkobar-kobar. Saudara baru akan dibawa Tuhan. Kalau engkau setia menjagai hatimu, terus berkobar-kobar, menyala-nyala, mengalami pekerjaan firman dan roh. Engkau bertekun, engkau setia. Tuhan akan bawa engkau muncul buah 60 kali lipat. Nah, tadi di dalam Alkitab, di ayat yang ke-33, diberikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan buah 30 kali lipat itu. Ayat 33, Matius 13. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan. Lalu diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Kalau saudara punya hati yang sudah menyala-nyala. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan buat Tuhan. Dan kau bertekun menjagai itu. Saya percaya kalau saudara berinteraksi dengan banyak orang, orang itu bisa rasa. Ini pokoknya kalau lagi bicara tentang Tuhan, nggak boleh disentuh deh. Ini kalau bicara yang lain boleh tenang, kalem, penuh maaf. Tapi kalau bicara tentang Tuhan, senggol bacok. You berani macam-macam ngomongin Tuhan, dia bacok kamu. Nah, maksudnya apa? Hidupmu itu memunculkan pengaruh. Ya. Ragi yang menghamiri seluruh tepung yang ada. Berbicara tentang hidupmu yang walaupun sendirian. Tapi itu akan membawa aura kerajaan. Sehingga membuat banyak orang yang lain merasa segan, merasa adanya realita Tuhan. Merasakan apa yang engkau bawa dalam hidupmu. Dan kalau saudara betul-betul mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tidak bisa tidak, semua orang pasti ketahuan. Semua orang pasti lihat. Gak usah susah-susah lah, jauh-jauh lah. Coba saudara perhatiin di antara, kita, Jesus Culture Community gitu ya. Gitu ya, betul ya? Oke, apa? Oh, Christ Culture Community, oke. Christ Culture Community, CCC, oke. Nah. Dari antara sekian banyak anggota komunitas Christ Culture. Kan rata-rata masih muda-muda toh? Yes. Lu muda atau manula sih ini? Ini pertemuan manula atau pertemuan muda ini? Pertemuan muda ya? Rata-rata dewasa muda sudah menikah atau masih single? Muda, lihat muda. Oh, udah pada nikah semua. Oke, saya mengajak saudara untuk melakukan kilas balik. Kalau yang masih single ya saya ajak saudara ngamatin temanmu. Tapi karena semua masing-masing sudah pada menikah, ya saya ajak untuk kita kilas balik, gitu ya. Waktu dulu saudara baru pacaran. Waktu lagi panas-panasnya. Sekarang juga harus tambah panas dong. Ya kan? Harusnya gitu, makin hari makin bertambah baik. Jangan panas waktu dulu, sekarang udah adem. Nah, enggak boleh. Oke? Harus tambah panas, kayak di sini sekarang panas banget. Nah, ketika saudara dulu lagi panas-panasnya pacaran. Semua orang pasti tahu lah. Kalau saudara lagi suka sama si A. Kenapa? Ya cara saudara ngobrol aja beda, kelihatan. Kalau sama yang lain, iya gitu. Ya kan kelihatan. Nah, orang yang sedang jatuh cinta pasti kelihatan. Nah, itu pasti mempengaruhi orang di sekitarnya. Ada yang jadi sebel karena dia tidak bisa menikmati apa yang kau nikmati. Tapi ada juga yang jadi terinspirasi karena melihat apa yang kau alami bersama pasanganmu. Nah, harusnya orang percaya yang sudah menerima benih firman. Dengan tekun, dengan setia menjagai hatinya, mencintai Tuhan, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Harusnya ketika dia berinteraksi dengan banyak orang lain akan bisa merasakan cintamu akan kebenaran. Orang lain bisa merasakan dan terinspirasi karena cintamu pada Tuhan. Karena saudara sudah
membuktikan, aku ini gak cuman doa-doa doang. Ada sesuatu yang aku tunjukkan di hadapan banyak orang. Karena saya percaya, kalau orang sudah memunculkan buah 60 kali lipat, hidupnya itu tidak akan pernah buat dirinya sendiri terus. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia justru mulai dibawa Tuhan hidup buat orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Dan ketika saudara mulai dibawa Tuhan hidup buat orang lain, saudara akan mendapati hidupmu memberkati banyak orang. Hidupmu mulai menghamiri banyak orang. Dan pada saat yang bersamaan ini yang saya bisa tegaskan buat saudara. Kalau engkau bertekun menjagai hati yang berkobar-kobar, menyala-nyala, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar Tuhan dan realita kerajaannya. Saudara akan mendapati Tuhan otomatis akan bekerja dalam hidupmu, menyertai engkau untuk membuat apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Karena kerjaanmu bukan lagi untuk cari duit. Filosofi hidup saudara mengalami perubahan drastis di sana. Engkau kerja untuk membawa realita kerajaan. Jadi bukan lagi untuk cari duit. Karena buat saudara, money is nothing. Bahkan saudara bisa berkata, aku bisa hidup tanpa uang. Kenapa? Karena aku hidup hanya dari firman. Nah, ini fondasi yang sangat mendasar. Ini filosofi yang sangat mendasar. Kalau saudara mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, engkau akan mendapati, aku hidup cuma dari firman. Dan karenanya apapun yang saudara kerjakan mulai dibuat Tuhan berhasil. Otomatis apa? Di lingkungan masyarakat sekitar. Saudara mulai mendapati status sosialmu itu dibawa naik oleh Tuhan. Nah, makin Tuhan membawa engkau naik. Punya status sosial yang di atas. Jauh lebih mudah untuk saudara mempengaruhi yang lain. Jauh lebih mudah untuk engkau menjadi ragi bagi yang lain. Menghamiri yang lain dengan nilai-nilai kerajaan yang saudara hidupi. Engkau mulai mempengaruhi kehidupan orang-orang lain yang mungkin lagi suntuk, lagi jenuh, lagi ketakutan. Kenapa? COVID. Di mana-mana kerjaan di downsize, kena PHK. Wah, gimana nanti? Nah, tapi saudara, karena terhubung dengan realita kerajaan, engkau menikmati kehidupan yang dibedakan. Coba ngomong sama-sama, aku menikmati kehidupan yang dibedakan. Nah, jadi ketika saudara bicara sama mereka, ngapain khawatir? Tenang aja, ikuti teladanku. Itu lebih gampang. Karena hidupmu itu dibedakan dan dibawa di atas oleh Tuhan. Ya, dan ketika saudara bicara lebih lanjut, dengan engkau bertekun, memastikan aliran kehidupan roh terus mengalir. Engkau menjadi berkat, mempengaruhi kehidupan banyak orang, menjadi ragi yang menghamiri banyak orang, membuat mereka yang awalnya takut ketika ketemu saudara jadi punya pengharapan iman. Mereka yang khawatir ketemu saudara jadi punya keyakinan yang baru. Mereka yang selama ini punya banyak permasalahan hidup ketemu saudara, masalahnya selesai satu persatu. Kalau engkau bertekun menjagai persekutuanmu dengan Tuhan. Sehingga aliran kehidupan roh terus menjangkau dan menjamah hidup banyak orang. Baru tuh Tuhan akan bawa saudara dimunculkan 100 kali lipat. Nah, buah 100 kali lipat dijelaskan dalam ayat 31 dan ayat 32 seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi ini berbicara tentang realita kedaulatan Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan buah 100 kali lipat selalu bicara tentang kedaulatan Tuhan. Engkau mendapati, ya saya ini kan orang yang paling kecil, orang yang paling tidak bisa apa-apa. Enggak masalah, enggak masalah.
Karena walaupun engkau yang paling kecil, biji sesawi juga biji yang paling kecil. Tapi begitu itu ditanam dan menghasilkan buah, ini akan menjadi pohon yang sangat besar. Ahli-ahli Alkitab menuliskan pohon sesawi itu bisa tingginya sampai 3 meter. Dari yang paling kecil bisa dibuat jadi yang paling besar. Itulah wujud kedaulatan Tuhan. Nah, saya mau nubuatkan buat saudara. Seberapa banyak engkau anak-anak kerajaan, engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan tetap ada dalam keadaanmu yang seperti sekarang. Dengarkan suara Tuhan. Adalah kehendak Tuhan untuk membawa engkau muncul sebagai orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Bukan cuma di komunitas kecilmu, tapi bahkan sampai engkau dimunculkan Tuhan sebagai figur regional atau bahkan figur nasional. Saya percaya akan ada dari antara kita yang Tuhan akan munculkan menjadi tokoh regional atau mungkin tokoh nasional malahan. Saya percaya ada banyak dari antara saudara yang nanti Tuhan akan giring untuk bisa muncul menjadi pengusaha-pengusaha sukses level regional atau minimal level Bandung deh. Gitu ya, buat saudara yang ada di Bandung. Minimal level Bandung, level regional. Tapi Tuhan juga akan bisa bawa kita naik ke level nasional. Yang saudara harus lakukan hanyalah belajar bertekun. Tapi saya juga percaya akan ada dari antara kita. Atau minimal orang-orang yang nanti akan kita layani. Yang Tuhan akan munculkan menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Saya yakin ini waktunya orang-orang percaya dengan mentalitas kerajaan ditempatkan Tuhan jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati. Dan saya yakin suatu hari nanti jadi presiden. Ini waktunya saudara belajar taburkan dalam hidupmu sebuah dasar keyakinan. Saya percaya orang Kristen bukan cuma hanya berkutat di aspek kerohanian atau aspek sosial belaka, tapi orang-orang percaya akan masuk ke titik-titik pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Baik itu yang ada di regional atau bahkan mungkin di level nasional. Saya berdoa. Saya sekarang sedang mempersiapkan beberapa orang untuk nanti tahun 2024. Saya tidak mau bicara apa-apa dulu lah tentang hal itu. Tapi yang pasti ada salah satu dari antara orang kita yang sudah naik menjadi ketua DPRD. Harapan kita 2024 akan naik level lebih tinggi lagi. Nah, yang saya mau saudara belajar menangkap esensi ini. Tuhan sudah menyatakan dirinya. Bahwa dia tidak akan biarkan engkau sebagai orang percaya hanya jadi orang percaya yang berkutat dengan aspek kerohanian ataupun aspek sosial. Tapi Tuhan mau kedaulatan kuasanya akan bisa berlaku dalam hidupmu. Di tengah musim kelaparan, Alkitab menuliskan dalam Kejadian pasal yang ke-22. Abraham menaburkan benih. Dan apa yang terjadi? Ishak dalam Kejadian 22 menaburkan benih. Dan apa yang terjadi? Walaupun musim kelaparan. Tapi karena dia melangkah dalam ketaatan pada arahan Tuhan. Apa yang terjadi? Ishak ditulis di Alkitab menuai hasil 100 kali lipat. Nah, yang dimaksud 100 kali lipat ini bukan kalau saya nabur 10 dapatnya 1000. Bukan. Tapi 100 kali lipat yang dimaksudkan adalah termanifestasinya kedaulatan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Ishak mengalami kedaulatan Tuhan terjadi. Kenapa? Dia dengar-dengaran dengan Tuhan dan dia selalu taat. Nah, hari ini saya mau tegaskan di dalam nama Yesus. Waktunya sudah tiba. Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai para pemimpin, engkau mulai alami adanya kedaulatan Tuhan yang berlaku dalam hidupmu. Sehingga ketika kedaulatan Tuhan berlaku dalam dirimu, engkau punya sebuah message. Engkau punya sebuah pesan yang menunjukkan bahwa terlepas dari apa yang dunia katakan, mustahil, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi ketika kedaulatan Tuhan berlaku dalam hidupmu, apa yang orang katakan mustahil menjadi real dalam hidupmu, menjadi nyata dalam dirimu. Apa yang orang katakan tidak mungkin, engkau buat menjadi mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertaimu. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Kawan, angkat tanganmu, arahkan pada kamera yang ada di gadget masing-masing.
Aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Yusuf. Penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Daniel. Penyertaan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Mereka memulai perjalanan hidup mereka sebagai orang yang biasa-biasa saja. Orang yang mungkin tergolong orang kecil. Tapi karena kedaulatan Tuhan berlaku atas mereka, Tuhan munculkan mereka menjadi orang-orang besar. Bukan hanya secara rohani dan di hadapan Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, di dunia politik, di dunia sosial, di berbagai aspek kehidupan. Tuhan membawa engkau menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang penting, menjadi orang-orang yang disegani, yang terpandang. Dan hari ini aku deklarasikan lewat keberadaanmu yang mungkin biasa-biasa saja, tapi kedaulatan Tuhan berlaku atasmu. Engkau akan menjadi tanda dan alamat. Semua orang ketika melihat hidupmu, mereka bisa melihat realita Tuhan yang berlaku. Setiap kali orang mendengar kisah kehidupanmu, mereka bisa diyakinkan bahwa masih ada Tuhan yang bekerja, yang berdaulat, yang selalu menjawab doa. Dan itu terjadi dalam hidupmu. Hidupmu menjadi inspirasi, hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan bukan hanya itu, engkau juga adalah alamat. Engkau bukan cuma menjadi tanda bagi banyak orang di bumi ini, tapi engkau juga akan menjadi alamat. Semua orang yang ingin mengalami apa yang kau alami, mereka akan datang kepadamu. Dan ketika mereka datang kepadamu, engkau tidak perlu panjang lebar bicara. Engkau hanya perlu berkata, ikutilah teladanku. Dan jejak kaki kehidupan yang engkau sudah tinggalkan, ketika mereka ikuti, akan membawa mereka bertemu dengan juru selamat, membawa mereka terhubung dengan realita kerajaan. Dan itu semua terjadi lewat hidup dan keberadaanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, katakan sama-sama, amin, 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 amin. Haleluya, amin. Nah, sebagai penutup, saya mau saudara belajar cek hidupmu. Sejauh ini, apakah engkau sudah mengeluarkan buah 30 kali lipat? Kalau sudah, engkau sudah mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Puji Tuhan, bertekunlah, jagai setiap hari. Karena Tuhan akan munculkan buah 60 kali lipat. Sudahkah hidupmu membawa dampak bagi orang banyak? Kalau sudah, haleluya. Kalau belum, rindukan. Kalau sudah, bertekunlah untuk Tuhan memunculkan buah 100 kali lipat. Biar kedaulatan Tuhan berlaku dalam hidupmu. Sekarang mungkin kau berkata, saya orang kecil, saya orang biasa, tidak bisa apa-apa. Pastikan engkau terus alami realitas sorga, realita kerajaan dalam hidupmu. Karena ketika kedaulatan Tuhan berlaku atasmu, sama seperti Daniel, dia adalah orang buangan. Tapi Tuhan angkat dia menjadi pemimpin di Babel. Sama seperti Yusuf, dia adalah hamba. Dia adalah orang yang sudah dibuang, dijual sebagai budak. Tapi tangan Tuhan yang berdaulat mengangkat dia menjadi pemimpin di Mesir. Apapun kondisi keberadaanmu saat ini, no problem. Biarkan kedaulatan Tuhan berlaku atasmu. Maka tangan Tuhan yang berdaulat itu akan angkat engkau tinggi. Sehingga engkau menjadi representasi kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya berdoa biarlah wajah Bapa di sorga diarahkan kepadamu. Dan biarlah kasih serta kesetiaannya selalu nyata dalam hidupmu. Dan biarlah engkau terus alami tangan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Dan saya berdoa biarlah kuasa firman akan terus nyata dalam hidupmu sehari-hari. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus akan terus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada siapa ini? Yosi. Silakan Yosi. God bless you. Wow. Thank you Coach Stephen. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara-saudara kalau dapat berkat boleh taruh virtual clap-nya di layar masing-masing. Kita bersyukur. Saya mesti cerita sedikit saudara. Kita dapat anugerah. Coach Steve tiba-tiba
Tuhan gerakan untuk mau berkata, iya deh saya mau bagi firman. Beliau tuh tidak terjadwalkan sama sekali sebetulnya. Tapi saudara, Tuhan kirimkan beliau untuk menaburkan benih kerajaan Allah. Saya percaya setelah selesai dari sini, saudara sudah punya hati yang menggebu-gebu. Saudara mau mencintai Tuhan, mau bayar harganya, ndak lagi dikontrol sama segala sesuatu yang selama ini menghalangi saudara meresponi Tuhan. Amin. Oke, saudara-saudara, terima kasih. Sebentar kita akan bagi ke breakout room. Masing-masing boleh disiapkan. Kalau saudara-saudara kayak dari RTM Josgen, it's okay, nggak usah masuk ke breakout room. Karena saya tahu karena memang tidak dikoordinasi untuk sebelumnya lakukan ini. Silakan Stephen, boleh buka breakout roomnya sekarang. Tuhan Yesus memberkati.